Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, tiada terasa beberapa saat lagi atau beberapa hari lagi kita akan memasuki hari-hari yang sangat istimewa. Walaupun saat ini kita 10 awal bulan Dzulhijjah sedang berada di 10 hari yang sangat istimewa. Dari 10 hari yang istimewa ini ada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Ini pun termasuk hari juga yang sangat istimewa. Kita dianjurkan, disunahkan untuk berpuasa. Dalam riwayat, puasa tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah itu nilainya dapat menghapus dosa 1 tahun. Betapa sangat besarnya nilai puasa tanggal 8 Dzulhijjah, 2 hari sebelum hari raya Idul Adha. Kemudian juga kita jangan sampai lupa hari juga yang sangat spesial, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah ini disunahkan puasa. Kata baginda Rasul dalam riwayat Imam Muslim, saumu yaumi arafata yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dihapus, 1 tahun yang akan datang belum kita jumpai tapi sudah dihapus oleh Allah. Masya Allah. Makanya kalau kita setiap tahun puasa Arafah, kalau tiap tahun rutin berarti dosa kita terus menerus bersih terus. Satu tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Kemudian kalau Bapak tahun depan puasa lagi, berarti puasa yang tahun besok yang sudah dihapus, dihapus lagi. Udah dihapus, dihapus lagi. Berlipat berarti penghapusannya. Masya Allah. Nah ini dahsyatnya Bapak, kita puasa di hari Arafah. Dan hari Arafah seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, tidak ada kaitannya dengan orang yang, maksudnya kita tidak bergantung kepada orang yang wukuf di Arafah. Bisa saja ada perbedaan. Yang penting tanggal 9 Dzulhijjahnya yang kita lihat, bukan orang yang wukufnya di Arafah, tapi kita lihat tanggal 9 Dzulhijjahnya di negeri kita. Kemudian Bapak yang saya hormati, kalau bagi Bapak yang tidak kuat puasa, tapi ingin dapat pahala puasa Tarwiyah, puasa Arafah, bagi yang tidak mampu tapi ingin dapat pahala nilai itu, maka agama memberikan solusi dengan cara Bapak memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Ketika ada orang yang berpuasa, kemudian Bapak tidak sanggup, kita anterin makanan atau minuman untuk berbuka bagi orang yang puasa, maka itu nilainya sama dengan orang yang puasa di hari Arafah dan hari Tarwiyah. Minimal untuk 1 orang. Kalau 2 orang yang kita kasih, ya berlipat ganda. 3 orang makin banyak. Lebih dahsyat lagi kalau sampai ngadain buka bersama, lebih dahsyat lagi. Nah itu keistimewaan puasa Arafah. Kemudian Bapak yang saya hormati, setelah Arafah tanggal 10 juga ini merupakan hari yang sangat luar biasa.
Di saat menjelang malam ke-10 kita dianjurkan melaksanakan beberapa kesunahan. Karena ini merupakan hari yang sangat luar biasa dan malamnya pun malam yang luar biasa. Di antara malam-malam yang sangat mustajabah untuk banyak doa yaitu malam ke-10. Malam ke-10 bulan Dzulhijjah termasuk juga malam yang mustajabah kita jika banyak berdoa. Di antara kesunahannya adalah kita begitu menjelang maghrib, setelah kita berbuka puasa hari Arafah tanggal 9, maghrib selesai, kita disunahkan memperbanyak takbir. Disunahkan bertakbir tidak hanya sekali 2 kali, tapi disunahkan kita bertakbir sampai hari tasyrik terakhir. 11, 12, dan 13, selama itu disunahkan memperbanyak takbiran. Di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah, di tempat tidur, di mana saja perbanyak takbiran. Di jalan, di kantor, silakan perbanyak. Disunahkan mensyiarkan memperbanyak takbir tanggal 10, 11, 12, dan 13. Makanya kenapa Bapak tanggal 13, 14, 15 kita ba'da sholat, sebelum zikir yang lain kita takbiran dulu. Bukan hanya sekedar pada saat itu saja, sebenarnya dianjurkan ada waktu luang, longgar, perbanyak. Agungkan, besarkan Allah. Itu yang pertama. Kemudian kesunahan berikutnya, sebelum Bapak berangkat melaksanakan sholat Idul Adha, disunahkan kita mandi. Disunahkan mandi dulu. Boleh dari mulai jam 1 malam, jam 2 malam sudah mandi, diniatkan untuk mandi sholat sunnah Idul Adha. Jika merasa Bapak kemalaman, ya sudah ba'da subuh atau sebelum subuh. Jika Bapak sekalian subuh, ya udah berarti sebelum subuh niatkan kita mau melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Kemudian juga disunahkan berikutnya adalah membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran yang menempel sebelum kita berangkat. Kemudian juga disunahkan memakai pakaian yang paling bagus. Jadi disunahkan memakai baju yang paling bagus. Bapak yang terbaru besok dipakai untuk sholat Idul Adha. Jika tidak punya, kata para ulama, disunahkan memakai baju yang putih. Kalau yang baru tidak ada, sunnah menggunakan baju yang warna putih. Kemudian kesunahan berikutnya adalah memakai wangi-wangian. Sunnah. Bahkan wangian ini tidak hanya disunahkan Idul Adha saja, tapi setiap kita akan berkumpul disunahkan. Kemudian kesunahan berikutnya adalah sunnah berjalan kaki. Idul Adha disunahkan berjalan kaki jauh ataupun dekat, kecuali memang dianggap melelahkan atau dianggap merepotkan, terutama bagi yang sudah sepuh atau yang merasa sakit baru berkendaraan. Karena berangkat menuju ke tempat sholat itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat, tercatat kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian juga kesunahan berikutnya adalah Bapak disunahkan berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal. Kemudian pulangnya disunahkan setelah selesai khotib khutbah. Jadi jangan sampai kan kita sholat dulu nanti. Jadi pulang kita ke rumah tuh setelah selesai dinyatakan khutbah turun dari mimbarnya. Kemudian kesunahan berikutnya adalah kita sunnah makan setelah sholat sunnah Idul Adha. Berbeda dengan sholat sunnah Idul Fitri.
Kalau Idul Fitri disunahkan sebelum berangkat kita makan dulu. Idul Fitri sebelum berangkat sunahnya makan dulu. Tapi kalau Idul Adha disunahkan makannya setelah pulang dari sholat sunnah Idul Adha. Kalau andaikan Bapak mau sama daging kurban, ya tunggu dulu. Kalau sampai duhur selesai berarti duhur makannya. Selesainya asar berarti makannya asar. Ya kelamaan ya udah. Kalau kelamaan motong berarti Bapak pulang sudah tersedia. Nah, kemudian Bapak yang saya hormati, bagi Bapak Ibu yang tidak sanggup melaksanakan kurban di tanggal 10, bagi yang berkurban alhamdulillah kita beruntung berbahagia. Bagi Bapak yang rezeki lebih sampai bisa kurban, ini merupakan anugerah nikmat yang sangat besar, karena kurban itu menggugurkan banyak dosa, bahkan dicatat pahala kebaikan sebanyak bulu yang ada di dalam hewan kurban, dan juga akan menjadi kendaraan di hari kiamat. Masya Allah, beruntung yang tiap tahun akan semakin spesial. Bagi yang tidak mampu, jangan kecil hati, jangan sampai kecewa jika belum ada rezeki. Bermunajat mohon semoga tahun depan Allah izinkan bisa melaksanakan ibadah kurban, bahkan sampai haji insya Allah.